Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NPM 2414071059. Saya dari kelas TB angkatan 2024. Di sini saya akan menyelesaikan tugas besar saya dengan mata kuliah motor bakar traktor pertanian. Cukup sekian perkenalan dari saya dan selamat menyaksikan video penjelasan saya terkait materi-materi di dalam mata kuliah motor bakar traktor pertanian ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi pertama terkait motor bakar 4 tak dan juga motor 4 diesel. Untuk pokok bahasan yang akan saya bahas pada PPT ini itu ada yang pertama, pengertian motor bakar 4 tak dan juga motor 4 diesel. Lalu ada komponen motor bakar 4 tak dan juga motor 4 diesel. Kelebihan dan kekurangan motor bakar 4 tak dan juga 4 diesel. Cara kerja motor bakar 4 tak dan juga 4 diesel. Serta perbedaan dari keduanya. Untuk motor bakar 4 tak sendiri, itu adalah jenis mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam 4 langkah piston. Yaitu ada langkah hisap, kompresi, usaha, dan juga buang. Satu siklus kerja motor 4 tak itu memerlukan 2 kali putaran poros engkol untuk menghasilkan satu langkah tenaga. Jenis mesin ini biasanya banyak digunakan untuk mobil, terus sepeda motor 4 langkah, lalu mesin pertanian, dan juga generator listrik. Karena efisiensi serta keandalannya yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi pertama terkait motor bakar 4 tak dan juga motor 4 diesel. Untuk pokok bahasan yang akan saya bahas pada PPT ini itu ada yang pertama, pengertian motor bakar 4 tak dan juga motor 4 diesel. Lalu ada komponen motor bakar 4 tak dan juga motor 4 diesel. Kelebihan dan kekurangan motor bakar 4 tak dan juga 4 diesel. Cara kerja motor bakar 4 tak dan juga 4 diesel. Serta perbedaan dari keduanya. Untuk motor bakar 4 tak sendiri, itu adalah jenis mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam 4 langkah piston. Yaitu ada langkah hisap, kompresi, usaha, dan juga buang. Satu siklus kerja motor 4 tak itu memerlukan 2 kali putaran poros engkol untuk menghasilkan satu langkah tenaga. Jenis mesin ini biasanya banyak digunakan untuk mobil, terus sepeda motor 4 langkah, lalu mesin pertanian, dan juga generator listrik. Karena efisiensi serta keandalannya yang tinggi. Selanjutnya, untuk komponen pada motor bakar 4 tak itu, dia dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama itu ada komponen utama mekanik atau bagian di dalam mesin. Itu ada silinder atau tempat terjadinya proses pembakaran dan jalur gerak piston atau naik turun yang terbuat dari logam kuat seperti besi tuang atau aluminium agar tahan panas dan juga tahan terhadap tekanan tinggi. Lalu ada piston, itu komponen berbentuk silinder yang bergerak naik turun untuk mengubah tekanan gas pembakaran menjadi gaya mekanik. Lalu ada ring piston atau piston rings, itu cincin logam yang berfungsi menahan kebocoran dan juga gas pembakaran, mengontrol oli, serta menjaga kompresi di dalam silinder. Lalu ada juga batang penghubung, itu menghubungkan piston dari poros engkol serta mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan memutar. Lalu terdapat poros engkol itu untuk mengubah gerakan linier piston menjadi gerak rotasi yang digunakan untuk memutar roda atau sistem transmisi.
Lalu ada flywheel, itu untuk menyimpan energi dari langkah usaha dan menjaga putaran mesin agar tetap stabil pada setiap siklus. Selanjutnya itu ada kepala silinder. Ini untuk menutup bagian atas silinder menjadi tempat ruang bakar, katup, dan busi. Ada juga katup masuk dan katup buang itu untuk mengatur udara. Yang katup masuk itu untuk mengatur udara atau bahan bakar masuk ke silinder, sedangkan katup buang itu untuk membuang gas hasil pembakaran keluar. Dan selanjutnya itu ada poros knob, itu untuk mengatur waktu buka tutup katup agar sesuai dengan urutan langkah kerja mesin. Dan yang terakhir itu ada busi atau spark plug, itu untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar dengan percikan api listrik. Selanjutnya, yang kedua itu ada komponen pendukung motor bakar 4 tak. Itu ada sistem bahan bakar atau karburator. Itu berfungsi untuk mencampurkan udara dan bahan bakar dalam perbandingan ideal sebelum masuk ke silinder. Lalu ada sistem pelumasan yang mengurangi gesekan antar komponen, lalu mendinginkan bagian dalam mesin serta membersihkan sisa-sisa kotoran. Sistem pendinginan, lalu ada juga sistem pengapian, sistem pembuangan atau knalpot, dan juga sistem penyaringan. Sistem penyaringan ini untuk menyaring udara, bahan bakar, dan oli agar bebas dari kotoran sebelum dia masuk ke sistem mesin. Untuk kelebihan dan kekurangan pada motor bakar 4 tak itu, yang pertama itu ada kelebihan, dia lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Kenapa? Karena proses pembakaran pada mesin 4 tak ini dia lebih sempurna karena setiap langkahnya itu teratur, mulai dari hisap, kompresi, usaha sampai yang terakhir itu ada langkah buang. Jadi ini membuat bahan bakar menjadi lebih hemat dibandingkan motor motor 2 tak. Lalu ada emisi gas buangnya lebih rendah dan juga ramah lingkungan. Karena pembakarannya lebih sempurna, jadi dia nggak mencampurkan oli dengan bahan bakar. Jadi gas buang yang dihasilkan itu lebih bersih dan ramah terhadap lingkungan. Lalu torsi dan tenaganya itu lebih stabil. Kenapa? Karena setiap langkah kerja mesin itu berlangsung secara berurutan dan terkontrol. Seperti poin pertama tadi, lalu dia jadi tenaga yang dihasilkan itu lebih halus dan lebih stabil saat digunakan. Lalu umurnya lebih panjang. Kenapa? Karena sistem pelumasan yang baik serta gesekan antar komponen yang lebih kecil itu membuat komponen mesin 4 tak lebih awet dibandingkan mesin 2 tak. Lalu tidak perlu campuran oli dan bahan bakar karena mesin 4 tak ini memiliki sistem pelumasan tersendiri. Jadi penggunanya tidak perlu mencampurkan oli dalam bensin yang membuatnya menjadi lebih simpel dan praktis. Lalu dia lebih halus dan nyaman saat beroperasi karena suara yang dihasilkannya itu dia cenderung lebih tenang dan getarannya lebih sedikit. Jadi cocok untuk kendaraan harian seperti motor dan mobil. Lalu di sini ada kekurangannya. Nah, itu ada konstruksi lebih rumit karena mesin 4 tak ini kan dia memiliki banyak komponen. Jadi struktur dan perawatannya juga lebih kompleks dibandingkan mesin 2 tak. Lalu bobotnya juga lebih berat dan ukurannya lebih besar karena tadi komponennya kan banyak. Jadi dia lebih uh, berat dan lebih besar sehingga kurang cocok untuk kendaraan yang membutuhkan akselerasi cepat. Lalu tenaga perputarannya itu lebih kecil karena kan dalam dua putaran poros engkol dia cuma terjadi satu kali langkah usaha. Jadi tenaga yang dihasilkan per siklus itu lebih kecil dibandingkan mesin 2 tak. Lalu biaya produksi dan perawatannya lebih mahal, lagi-lagi karena komponennya yang banyak tadi. Jadi um, biaya pembuatan dan perawatannya itu cenderung lebih tinggi. Lalu dia memerlukan sistem pelumasan dan pendinginan yang baik karena jika sistem atau pendinginannya tidak bekerja dengan optimal, mesin akan mudah mengalami panas berlebih atau overheating dan dia bakal mudah aus. Lalu di sini ada cara kerja motor bakar 4 tak. Itu tadi sudah disenggol pada beberapa slide di awal. Itu ada 4 langkah. Yang pertama itu ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, sama langkah buang.
Di sini ada gambarnya. Jadi yang pertama itu tadi intake stroke atau kita bisa sebut langkah hisap. Jadi dia ini katupnya masuk terbuka, lalu piston turun dan campuran udara dan campuran udara sama bensin. Biasanya ini dia udah tercampur dulu di karburator atau lewat injektor. Jadi terus dia masuk ke silinder. Lalu yang kedua itu ada kompresi atau compression stroke itu katupnya tertutup lalu pistonnya naik dan memanfaatkan campuran udara serta bensin sehingga tekanannya menjadi naik. Yang ketiga itu ada power atau langkah tenaga. Ini pada titik dekat akhir kompresi, businya menyalakan percikan api, lalu pembakaran campuran udara dan bensin dan gas panas akan mendorong piston turun sehingga menghasilkan sebuah tenaga. Dan yang terakhir itu ada exhaust atau langkah buang. Di sini katup buang akan terbuka, lalu piston akan naik dan gas sisa pembakaran akan keluar melalui knalpot. Lalu lanjut ada motor 4 diesel. Motor 4 diesel ini adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar solar atau diesel fuel dan menyala karena tekanan tinggi tanpa busi. Motor diesel ini juga bekerja melalui 4 langkah piston. Dalam satu siklus kerjanya itu ada langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Sama seperti motor bakar 4 tak. Motor 4 diesel ini juga merupakan mesin yang kuat, efisien, karena memiliki torsi yang besar dan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat dibandingkan motor bensin. Lalu komponennya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada komponen utama, itu ada blok silinder, kepala silinder, piston, batang piston, poros engkol, serta katup masuk dan katup buang. Lalu ada ruang bakar dan terakhir itu ada bak oli. Untuk komponen sistem bahan bakarnya sendiri itu yang pertama ada tangki atau untuk menyimpan bahan bakar solar tadi. Lalu ada saringan bahan bakar atau fuel filter, dia untuk menyaring kotoran dari solar sebelum dia masuk ke sistem. Lalu ada pompa bahan bakar, pompa injeksi atau injection pump untuk mengatur jumlah dan waktu penyemprotan bahan bakar. Ada injektor, ini untuk menyemprotkan solar ke ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Lalu yang ketiga itu ada komponen sistem pendingin, itu ada radiator untuk mendinginkan cairan pendinginan sebelum bersirkulasi kembali. Lalu ada pompa air atau water pump, itu untuk mengalirkan air pendingin ke seluruh sistem. Ada kipas pendingin, itu untuk membantu proses pendinginan di radiator. Dan terakhir itu ada termostat, itu untuk menjaga suhu kerja mesin agar tetap stabil. Dan yang keempat itu ada komponen sistem pelumasan. Ada pompa oli, saringan oli, lalu ada saluran oli. Untuk yang terakhir itu ada komponen pendukung, itu ada flywheel atau roda gila, timing gear atau timing belt, itu untuk mengatur waktu antara poros engkol dan juga poros knob. Lalu ada camshaft atau poros knob tadi itu untuk menggerakkan katup masuk dan buang, starter motor untuk membantu menghidupkan mesin pada awal kerja, dan yang terakhir itu ada alternator untuk menghasilkan listrik, sistem kelistrikan kendaraan. Untuk kelebihan dari motor 4 diesel ini, yang pertama dia memiliki torsi yang besar dan efisien untuk beban berat. Lalu konsumsi bahan bakarnya lebih hemat dibandingkan motor bakar atak tadi. Lalu daya tahan mesinnya lebih tinggi, jadi umurnya lebih panjang dan cocok untuk kendaraan berat dan mesin industri seperti truk, dan untuk kekurangannya, yang pertama itu ada suara dan getarannya lebih keras, bobot mesinnya lebih berat, dan harga awal dan biaya perawatannya lebih mahal. Dan yang terakhir itu emisi gas buangnya itu lebih tinggi, jadi tidak ramah lingkungan.
Lalu untuk cara kerjanya dia sama, dia ada 4 langkah, itu ada langkah hisap, kompresi, langkah usaha atau langkah tenaga, dan yang terakhir itu ada langkah buang. Di sini ada cara kerjanya. Itu yang pertama ada intake, sama seperti tadi di motor bakar 4 tak. Jadi yang pertama ini intake, dia katup masuknya akan terbuka dan pistonnya akan turun. Hanya udara yang masuk, bukan campuran. Kalau di 4 tak tadi kan ada campuran antara udara dan bensin. Tapi kalau di sini dia nggak ada campuran, jadi cuma udara yang masuk. Lalu di bagian kedua itu ada kompresi. Katupnya tertutup, pistonnya naik, udara yang dikompres sangat tinggi dan suhu serta tekanan udara akan naik sangat tinggi juga. Lalu yang ketiga itu ada power atau pembakaran. Ini ya hampir di bagian akhir bahan bakar diesel itu akan disemprotkan langsung ke silinder atau ke injeksinya langsung. Karena udara sangat panas, akibat kompresi, bahan bakar akan menyala sendiri tanpa busi. Jadi, pembakaran tersebut akan mendorong piston turun dan menghasilkan sebuah tenaga. Dan yang terakhir itu ada exhaust atau langkah buang. Jadi, katup buangnya akan terbuka, piston naik, dan gas sisa akan keluar. Untuk perbedaan dari motor bakar 4 tak dan motor 4 diesel sendiri itu yang pertama pada sistem pengapian. Motor bakar 4 tak itu dia tidak menggunakan busi, sedangkan motor 4 diesel itu dia eh, tidak perlu menggunakan busi. Untuk bahan bakarnya sudah jelas berbeda. Untuk motor bakar 4 tak itu dia menggunakan bensin dan juga motor 4 diesel itu dia tidak menggunakan bensin tapi dia menggunakan solar. Lalu campurannya, motor bakar 4 tak itu dari awal itu dia dicampur udara sama bahan bakar, sedangkan motor 4 diesel itu dia cuma udara saja, bahan bakarnya itu disemprotkan di akhir. Lalu efisiensi, dia motor bakar 4 tak itu lebih boros dibandingkan motor 4 diesel. Torsinya, motor bakar 4 tak itu lebih kecil, sedangkan motor 4 diesel itu dia lebih besar. Suara, suara motor bakar 4 tak itu dia lebih halus dan lebih kecil, sedangkan motor 4 diesel itu dia lebih kasar atau lebih bising. Sedangkan dan yang terakhir itu ada perawatannya. Motor bakar 4 tak itu perawatannya lebih mudah dibandingkan motor 4 diesel yang lebih rumit. Di sini ada contoh soal dari motor bakar 4 tak. Jadi kita di sini akan menghitung perbandingan kompresi atau R dari motor tersebut. Di sini kan sudah diketahui sebuah motor bensin 4 tak itu memiliki volume langkah piston atau VS-nya sebanyak 250 cm kubik, lalu volume ruang bakar atau FC-nya itu ada 50 cm kubik. Jadi kita akan menggunakan rumus perbandingan kompresi, itu R sama dengan VS ditambah VC dibagi VC. Jadi kita tinggal masukkan nilainya saja. R sama dengan 250 ditambah 50 dibagi 50. 250 ditambah 50 itu 300 dan kita bagi 50 atau si FC-nya tadi dan hasilnya 6. Jadi perbandingan kompresi motor tersebut adalah 6:1. Dan selanjutnya ini ada contoh soal motor 4 diesel. Di sini sebuah motor 4 diesel memiliki tekanan rata-rata efektif itu 6 bar, volume langkah pistonnya 500 cm kubik dan putaran mesinnya itu 3000 rpm dan jumlah silindernya itu ada 4. Di sini kita akan menghitung daya efektif yang dihasilkan mesin tersebut dalam satuan kilowatt. Jadi yang pertama kita akan menggunakan rumus daya efektif motor 4 tak. Itu rumusnya NE sama dengan PM dikali VS dikali N dan dikali Z dibagi 2 dikali 1/60. Jadi yang pertama kita ubah dulu si satuan tekanannya tadi ke Pascal dari 6 bar itu jadi 6 kali 10 pangkat 5 N per M kuadrat. Lalu kita ubah volume langkah ke meter juga. Itu 500 cm kubik tadi. Kalau kita ubah ke M itu meter kubik itu jadi 0,005 meter kubik. Jadi kita tinggal masukkan aja ke rumusnya.
Kita tinggal jumlahkan putaran mesin per detik. Jadi N-nya tadi kan 3000 RPM, jadi 3000 dibagi 60 dikurang 15 RPS. Lalu kita substitusikan nilai ke dalam rumus tadi, tinggal kita masukkan angka-angka tadi, ini 6 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,0005 dikali 50 dikali 4 dibagi 2 dikali 1/60. 1/60, sorry ini typo. Tinggal kita jumlahkan aja dan hasil akhirnya itu NE-nya 500W. Karena tadi dia mintanya di kilowatt, jadi kita akan ubah ke kilowatt. 500 watt kita ubah ke kilowatt itu adalah 0,5. Jadi daya efektifnya itu adalah 0,5. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi pertama terkait motor bakar 4 tak dan juga motor 4 diesel. Untuk pokok bahasan yang akan saya bahas pada PPT ini itu ada yang pertama pengertian motor bakar 4 tak dan juga motor 4 diesel. Lalu ada komponen motor bakar 4 tak dan juga motor 4 diesel. Kelebihan dan kekurangan motor bakar 4 tak dan juga 4 diesel. Cara kerja motor bakar 4 tak dan juga 4 diesel serta perbedaan dari keduanya. Untuk motor bakar 4 tak sendiri, itu adalah jenis mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam 4 langkah piston, yaitu ada langkah hisap, kompresi, usaha, dan juga buang. Satu siklus kerja motor 4 tak itu memerlukan 2 kali putaran poros engkol untuk menghasilkan satu langkah tenaga. Jenis mesin ini biasanya banyak digunakan untuk mobil, terus sepeda motor 4 langkah, lalu mesin pertanian dan juga generator listrik. Karena efisiensi serta keandalannya yang tinggi. Selanjutnya, untuk komponen pada motor bakar 4 tak itu, dia dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama itu ada komponen utama mekanik atau bagian di dalam mesin. Itu ada silinder atau tempat terjadinya proses pembakaran dan jalur gerak piston atau naik turun yang terbuat dari logam kuat seperti besi tuang atau aluminium agar tahan panas dan juga tahan terhadap tekanan tinggi. Lalu ada piston, itu komponen berbentuk silinder yang bergerak naik turun untuk mengubah tekanan gas pembakaran menjadi gaya mekanik. Lalu ada ring piston atau piston rings, itu cincin logam yang berfungsi menahan kebocoran dan juga gas pembakaran, mengontrol oli, serta menjaga kompresi di dalam silinder. Lalu ada juga batang penghubung, itu menghubungkan piston dari poros engkol serta mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan memutar. Lalu terdapat poros engkol, itu untuk mengubah gerakan linier piston menjadi gerak rotasi yang digunakan untuk memutar roda atau sistem transmisi. Lalu ada flywheel, itu untuk menyimpan energi dari langkah usaha dan menjaga putaran mesin agar tetap stabil pada setiap siklus. Selanjutnya itu ada kepala silinder. Ini untuk menutup bagian atas silinder menjadi tempat ruang bakar, katup, dan busi. Ada juga katup masuk dan katup buang itu untuk mengatur udara. Yang katup masuk itu untuk mengatur udara atau bahan bakar masuk ke silinder, sedangkan katup buang itu untuk membuang gas hasil pembakaran keluar. Dan selanjutnya itu ada poros knob, itu untuk mengatur waktu buka tutup katup agar sesuai dengan urutan langkah kerja mesin. Dan yang terakhir itu ada busi atau spark plug, itu untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar dengan percikan api listrik. Selanjutnya,
Yang kedua itu ada komponen pendukung motor bakar 4 tak. Itu ada sistem bahan bakar atau karburator. Itu berfungsi untuk mencampurkan udara dan bahan bakar dalam perbandingan ideal sebelum masuk ke silinder. Lalu ada sistem pelumasan yang mengurangi gesekan antar komponen, lalu mendinginkan bagian dalam mesin serta membersihkan sisa-sisa kotoran. Sistem pendinginan, lalu ada juga sistem pengapian, sistem pembuangan atau knalpot, dan juga sistem penyaringan. Sistem penyaringan ini untuk menyaring udara, bahan bakar, dan oli agar bebas dari kotoran sebelum dia masuk ke sistem mesin. Untuk kelebihan dan kekurangan pada motor bakar 4 tak itu, yang pertama itu ada kelebihan, dia lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Kenapa? Karena proses pembakaran pada mesin 4 tak ini dia lebih sempurna karena setiap langkahnya itu teratur, mulai dari hisap, kompresi, usaha sampai yang terakhir itu ada langkah buang. Jadi ini membuat bahan bakar menjadi lebih hemat dibandingkan motor motor 2 tak. Lalu ada emisi gas buangnya lebih rendah dan juga ramah lingkungan. Karena pembakarannya lebih sempurna, jadi dia nggak mencampurkan oli dengan bahan bakar. Jadi gas buang yang dihasilkan itu lebih bersih dan ramah terhadap lingkungan. Lalu torsi dan tenaganya itu lebih stabil. Kenapa? Karena setiap langkah kerja mesin itu berlangsung secara berurutan dan terkontrol. Seperti poin pertama tadi, lalu dia jadi tenaga yang dihasilkan itu lebih halus dan lebih stabil saat digunakan. Lalu umurnya lebih panjang. Kenapa? Karena sistem pelumasan yang baik serta gesekan antar komponen yang lebih kecil itu membuat komponen mesin 4 tak lebih awet dibandingkan mesin 2 tak. Lalu tidak perlu campuran oli dan bahan bakar karena mesin 4 tak ini memiliki sistem pelumasan tersendiri. Jadi penggunanya tidak perlu mencampurkan oli dalam bensin yang membuatnya menjadi lebih simpel dan praktis. Lalu dia lebih halus dan nyaman saat beroperasi karena suara yang dihasilkannya itu dia cenderung lebih tenang dan getarannya lebih sedikit. Jadi cocok untuk kendaraan harian seperti motor dan mobil. Lalu di sini ada kekurangannya. Namun di kelebihan tadi di sini juga ada kekurangan, itu ada konstruksi lebih rumit karena mesin 4 tak ini kan dia memiliki banyak komponen. Jadi struktur dan perawatannya juga lebih kompleks dibandingkan mesin 2 tak. Lalu bobotnya juga lebih berat dan ukurannya lebih besar karena tadi komponennya kan banyak. Jadi dia lebih uh, berat dan lebih besar sehingga kurang cocok untuk kendaraan yang membutuhkan akselerasi cepat. Lalu tenaga perputarannya itu lebih kecil karena kan dalam dua putaran poros engkol dia cuma terjadi satu kali langkah usaha. Jadi tenaga yang dihasilkan per siklus itu lebih kecil dibandingkan mesin 2 tak. Lalu biaya produksi dan perawatannya lebih mahal, lagi-lagi karena komponennya yang banyak tadi. Jadi um, biaya pembuatan dan perawatannya itu cenderung lebih tinggi. Lalu dia memerlukan sistem pelumasan dan pendinginan yang baik karena jika sistem atau pendinginannya tidak bekerja dengan optimal, mesin akan mudah mengalami panas berlebih atau overheating dan dia bakal mudah aus. Lalu di sini ada cara kerja motor bakar 4 tak. Itu tadi sudah disenggol pada beberapa slide di awal. Itu ada 4 langkah. Yang pertama itu ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, sama langkah buang. Di sini ada gambarnya. Jadi yang pertama itu tadi intake stroke atau kita bisa sebut langkah hisap. Jadi dia ini katupnya masuk terbuka, lalu piston turun dan campuran udara dan campuran udara sama bensin. Biasanya ini dia udah tercampur dulu di karburator atau lewat injektor. Jadi terus dia masuk ke silinder. Lalu yang kedua itu ada kompresi atau compression stroke itu katupnya tertutup lalu pistonnya naik dan memampatkan campuran udara serta bensin sehingga tekanannya menjadi naik. Yang ketiga itu ada power atau langkah tenaga.
Ini pada titik dekat akhir kompresi, businya menyalakan percikan api, lalu pembakaran campuran udara dan bensin dan gas panas akan mendorong piston turun sehingga menghasilkan sebuah tenaga. Dan yang terakhir itu ada exhaust atau langkah buang. Di sini katup buang akan terbuka, lalu piston akan naik dan gas sisa pembakaran akan keluar melalui knalpot. Lalu lanjut ada motor 4 diesel. Motor 4 diesel ini adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar solar atau diesel fuel dan menyala karena tekanan tinggi tanpa busi. Motor diesel ini juga bekerja melalui 4 langkah piston. Dalam satu siklus kerjanya itu ada langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Sama seperti motor bakar 4 tak. Motor 4 diesel ini juga merupakan mesin yang kuat, efisien, karena memiliki torsi yang besar dan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat dibandingkan motor bensin. Lalu komponennya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada komponen utama. Itu ada blok silinder, kepala silinder, piston, batang piston, poros engkol, serta katup masuk dan katup buang. Lalu ada ruang bakar dan terakhir itu ada bak oli. Untuk komponen sistem bahan bakarnya sendiri itu yang pertama ada tangki atau untuk menyimpan bahan bakar solar tadi. Lalu ada saringan bahan bakar atau fuel filter, dia untuk menyaring kotoran dari solar sebelum dia masuk ke sistem. Lalu ada pompa bahan bakar, pompa injeksi atau injection pump untuk mengatur jumlah dan waktu penyemprotan bahan bakar. Ada injektor, ini untuk menyemprotkan solar ke ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Lalu yang ketiga itu ada komponen sistem pendingin, itu ada radiator untuk mendinginkan cairan pendinginan sebelum bersirkulasi kembali. Lalu ada pompa air atau water pump, itu untuk mengalirkan air pendingin ke seluruh sistem. Ada kipas pendingin, itu untuk membantu proses pendingin di radiator. Dan terakhir itu ada termostat, itu untuk menjaga suhu kerja mesin agar tetap stabil. Dan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi yang ketiga terkait penyaluran bahan bakar, metode bensin, injeksi, bensin karburator, diesel atau solar system common drive, lalu yang terakhir itu ada diesel bus pump. Bensin karburator. Bensin karburator adalah metode penyaluran bahan bakar yang mekanis dan bergantung pada prinsip Venturi atau perbedaan tekanan udara. Prinsip kerjanya itu karburator ini mencampur bahan bakar atau bensin dengan udara sebelum campuran tersebut dihisap ke dalam silinder bensin. Yang pertama, hukum Venturi. Ketika udara bergerak cepat melalui bagian karburator yang menyempit atau Venturi, tekanan udara di area tersebut akan menjadi sangat rendah atau vakum. Yang kedua, itu ada penghisapan bensin atau tekanan udara yang rendah ini akan menarik dan menghisap bensin dari float chamber atau ruang pelampung melalui lubang kecil atau jet dan mencampurkannya dengan udara. Lalu pengaturan, jumlah campuran udara bahan bakar akan diatur oleh escape gas atau throttle valve atau katup kupu-kupu yang dikontrol oleh pengemudi. Untuk keunggulan dan kekurangan dari bensin karburator sendiri, itu yang pertama keunggulannya, sistemnya dia sederhana, perawatannya mudah, lalu dia mandiri, jadi dia tidak tergantung pada sistem kelistrikan mesin, jadi dia tetap bisa hidup meskipun akinya lemah. Untuk kekurangannya, dia efisiensinya rendah, lalu emisinya tinggi, dan dia sensitif terhadap lingkungan. Lalu yang terakhir itu responnya lambat. Jadi respon terhadap perubahan putaran gas itu cenderung lebih lambat. Dan juga fungsi dari bensin karburator tadi, itu yang pertama ada float chamber atau ruang pelampung, itu berfungsi untuk menyimpan cadangan bensin.
Dan pelampung serta katup jarum itu untuk menjaga permukaan bensin agar tetap stabil. Lalu ada main jet, itu lubang kalibrasi utama yang mengatur aliran bensin saat mesin beroperasi pada kecepatan menengah hingga tinggi. Pilot jet itu lubang kalibrasi yang mengatur aliran bensin saat mesin berputar pada putaran rendah. Lalu ada venturi, itu saliran menyempit yang menciptakan kevakuman untuk menghisap bensin. Lalu ada turtle valve, itu katup gas atau scap, itu dia berfungsi untuk mengatur jumlah campuran udara dan juga bahan bakar yang masuk ke bensin dan akan dikendalikan langsung oleh si pengemudi. Lalu ada katup cuk, itu digunakan untuk saat start mesin dingin. Katup ini akan menutup dan sebagian saluran udara akan masuk, lalu membuat campuran udara dan juga bahan bakar menjadi lebih kaya atau bensinnya akan menjadi lebih banyak agar mesin menjadi mudah hidup. Lalu di sini juga terdapat sistem kerja karburator berdasarkan kondisi mesin. Itu yang pertama ada sistem idle atau stasioner. Jadi saat si turtle valve-nya itu tertutup, kevakuman di venturinya sangat lemah, jadi bensin akan mulai disuplai melalui pilot jet ke area ke bawah katup gas. Lalu ada sistem kecepatan rendah menengah. Itu si throttle-nya tadi mulai terbuka dan kevakumannya mulai kuat dan bensin akan disuplai dari pilot jet dan mulai dibantu oleh si main jet. Lalu ada sistem kecepatan tinggi. Jadi si throttle-nya akan terbuka lebar, kevakuman maksimal di venturi dan suplai bensin utama sepenuhnya akan diatur oleh si main jet. Lalu ada sistem power atau akselerasi. Ketika pedal gas diinjak mendadak, pompa akselerasi atau akselerator pump akan menyuntikkan sedikit bensin tambahan serta secara mekanis untuk mencegah campuran bahan bakar menjadi terlalu kurus atau miskin secara tiba-tiba. Lalu di sini terdapat injeksi. Sistem injeksi sendiri itu dikontrol secara elektronik untuk menginjeksikan bahan bakar langsung ke intake manifold atau ruang bakar. Prinsip kerjanya itu bahan bakar listrik memompa bensin bertekanan tinggi dari tangki. Lalu ECU atau Engine Control Unit itu akan menerima data dari berbagai sensor seperti sensor posisi, sensor suhu udara atau mesin, sensor oksigen, dan juga sensor putaran mesin. Berdasarkan data sensor, Engine Control Unit akan menghitung jumlah dan waktu tepat bagi injektor untuk menyemprotkan bahan bakar. Lalu bahan bakar akan disemprotkan dalam bentuk kabut halus dan memastikan pencampuran yang homogen atau dia benar-benar tercampur secara rata. Lalu di sini ada kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihan sendiri itu akurasi campurannya sangat tinggi, rasio stoikiometrinya sekitar 4,7 banding 1. Efisiensi bahan bakarnya optimal, performa mesinnya lebih baik, dan emisi gas buangnya itu lebih rendah. Namun, kekurangannya itu dia lebih kompleks. Dia membutuhkan perawatan dan juga perawatan diagnostik yang khusus. Lalu di sini ada sistem penyaluran bahan bakar diesel atau solar. Jadi, mesin diesel itu bekerja dengan menginjeksikan solar ke udara yang telah dikompresi hingga mencapai suhu yang sangat tinggi, sehingga solar terbakar secara spontan atau ignition. Lalu di sini di dalam sistem penyaluran bahan bakar diesel atau solar ini juga itu ada diesel Bospang itu konvensional atau mekanik. Sistem ini menggunakan pompa injeksi bertekanan tinggi yang digerakkan secara mekanis oleh mesin. Pompa ini mengatur tekanan, jumlah, dan waktu injeksi. Untuk kelebihannya itu yang pertama itu dia kuat atau durable, dia sederhana, biaya perbaikannya juga dia relatif lebih murah. Tapi kekurangannya itu dia tekanan injeksinya dia lebih rendah. Jadi lalu dia kurang presisi dibandingkan common rail dan emisi gas buangnya dia lebih tinggi. Jadi performanya itu kurang optimal pada putaran tinggi.
Untuk komponen yang ada pada injeksi itu ada pompa bahan bakar atau elektrik. Dia memompa bensin bertekanan tinggi dari tangki, lalu ada saringan bahan bakar atau fuel filter. Dia akan menyaring bensin bertekanan tinggi, lalu ada pipa distribusi atau fuel rail itu untuk menampung dan mendistribusikan bensin bertekanan tinggi ke semua injektor. Lalu ada regulator tekanan atau pressure regulator itu untuk menjaga tekanan bensin dalam fuel rail agar tetap stabil. Lalu ada injektor, ini katup solenoid yang menyemprotkan bensin dari engine control unit. Lalu ada ECU, engine control unit tadi. Eh, ini adalah otak sistem yang akan menganalisis data dari sensor untuk menentukan waktu atau timing dan durasi penyemprotan si injektornya. Lalu itu ada sensor-sensor. Komponen ini yang akan mengirimkan data kondisi mesin ke engine control unit tadi. Contohnya itu seperti sensor oksigen, sensor posisi turtle. Untuk cara kerja dari sistem instrumentasi ini sendiri itu tipe utamanya yang pertama em, pompa injeksi tipe inline atau segaris. Dia memiliki satu elemen pompa atau pelungga untuk setiap silinder. Pompa injeksi tipe distribusi atau rotary, dia memiliki satu elemen pompa yang mendistribusikan solar ke semua silinder secara bergantian dan memiliki prinsip kerja pompa injeksi itu akan menarik solar dari tangki dibantu feed pump dan meningkatkan tekanannya dan mengatur jumlah solar yang akan diinjeksikan oleh pelumah. Lalu solar akan bertekanan tinggi disalurkan ke injektor yang kemudian menyemprotkan ke ruang bakar dan yang terakhir itu ada pengaturan timing atau waktu dan jumlah solar bersifat mekanis diatur oleh mekanisme governor di dalam pompa. Lalu ada diesel system common rail. Untuk ini pengertiannya sendiri itu, sistem common rail itu adalah teknologi injeksi diesel modern yang mirip dengan EVI pada bensin, namun dia beroperasi pada tekanan yang jauh lebih tinggi. Prinsip kerja sendiri itu, yang pertama fungsi pembangkitan tekanan dan penginjeksiannya dipisahkan. Pompa tekanan tinggi atau high pressure pump menghasilkan tekanan yang sangat tinggi hingga lebih dari 2000 bar dan menyimpannya di dalam pipa rel umum atau common rail tadi, independen dari putaran mesin. Lalu sensor tekanan relnya memantau tekanan ECU atau Electronic Diesel Control. Beda sama yang tadi, ini menerima data dari sensor mesin seperti putaran, beban, suhu, dan mengontrol injektor yang umumnya menggunakan piezoelektrik atau solenoid. Electric diesel control sendiri itu menentukan waktu timing dan jumlah durasi bukaan injeksi dengan sangat presisi. Untuk kelebihan dan kekurangan serta komponennya sendiri, itu yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya sendiri itu ada tekanan injeksinya sangat tinggi dan stabil. Injeksi lebih presisi dan terkontrol yang memungkinkan multi injeksi, efisiensi bahan bakar superior, performa dan tenaga mesin lebih tinggi dan emisi gas buangnya lebih rendah. Namun kekurangannya lagi-lagi dia lebih kompleks dan biaya produksi dan perawatannya itu dia sangat tinggi dan atau lebih mahal. Jadi dia sangat sensitif terhadap kualitas bahan bakar. Lalu komponen utamanya itu ada tangki, ada bahan bakar atau feed pump, filter, pompa tekanan tinggi, dan common rail, injektor, ECU, serta sensor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi pertama terkait motor bakar 4 tak dan juga motor 4 diesel. Untuk pokok bahasan yang akan saya bahas pada PPT ini itu ada yang pertama pengertian motor bakar 4 tak dan juga motor 4 diesel.
Lalu ada komponen motor bakar 4 tak dan juga motor 4 diesel, kelebihan dan kekurangan motor bakar 4 tak dan juga 4 diesel, cara kerja motor bakar 4 tak dan juga 4 diesel, serta perbedaan dari keduanya. Untuk motor bakar 4 tak sendiri, itu adalah jenis mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam 4 langkah piston, yaitu ada langkah hisap, kompresi, usaha, dan juga buang. Satu siklus kerja motor 4 tak itu memerlukan 2 kali putaran poros engkol untuk menghasilkan satu langkah tenaga. Jenis mesin ini biasanya banyak digunakan untuk mobil, terus sepeda motor 4 langkah, lalu mesin pertanian dan juga generator listrik. Karena efisiensi serta keandalannya yang tinggi. Selanjutnya, untuk komponen pada motor bakar 4 tak itu, dia dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama itu ada komponen utama mekanik atau bagian di dalam mesin. Itu ada silinder. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi keempat, yaitu sistem pelumasan dan juga sistem pendinginan. Sistem pelumasan itu adalah sebuah rangkaian tertutup yang dirancang untuk mendistribusikan minyak pelumas atau oli ke semua komponen mesin yang bergerak dengan tujuan utama untuk mengurangi gesekan dan juga kehausan. Secara etimologis, kata pelumas itu merujuk pada zat yang mengurangi daya hambat atau lubrikan. Keberadaan sistem ini sangat krusial karena dia tanpa oli. Jadi gesekan antar logam akan menghasilkan panas yang ekstrim, yang dalam hitungan detik itu dapat menyebabkan komponen vital seperti piston dan poros engkol mengalami seizing atau kemacetan permanen. Inti kerjanya itu adalah membentuk lapisan film tipis atau oli film yang memisahkan permukaan logam. Di sini terdapat fungsi utama sistem pelumasan. Itu yang pertama ada mengurangi gesekan dan juga keausan fungsi fundamental untuk memperpanjang usia komponen dengan menghindari gesekan langsung dan mencegah seizing tadi. Lalu yang kedua itu ada pendinginan oli menyerap panas yang dihasilkan oleh gesekan dan panas pembakaran atau thermal load, lalu memindahkan ke bak oli untuk didinginkan. Yang ketiga itu ada pembersihan atau cleaning. Ini oli mengandung aditif deterjen untuk membersihkan dan dispersan untuk mengikat serta melarutkan kontaminan, pembakaran atau karbon dan serpihan logam halus. Yang keempat itu ada perapat atau sealing. Itu oli menutup celah mikro antara ring piston dan dinding silinder yang memastikan tekanan kompresi optimal dan mencegah kebocoran gas bakar atau blow by gas. Lalu yang terakhir itu ada anti karat dan korosi melapisi permukaan logam, yaitu untuk mencegah dengan oksigen, air, dan zat asam hasil pembakaran. Di sini terdapat komponen sistem pelumasan. Itu ada bak oli, pompa oli, oil strainer, filter oli, katup pengatur tekanan, oil galleries, indikator tekanan oli. Untuk bak oli sendiri itu adalah suatu tempat atau penampung cadangan oli mesin dan memungkinkan oli untuk mendingin sebelum disirkulasikan ulang. Pompa oli atau oil pump itu dia untuk mengisap oli dari bak oli tadi dan mendistribusikan dengan tekanan tinggi yang diperlukan. Kinerjanya itu sinkron dengan putaran mesin. Oli strainer adalah saringan kawat kasar yang dipasang pada lubang isap pompa untuk menyaring partikel yang sangat besar di awal sirkulasi. Ada juga filter oli atau oil filter.
itu untuk menyaring kontaminan halus dari oli sebelum dialirkan ke komponen vital mesin. Namun ini harus diganti secara berkala. Lalu ada katup pengatur tekanan atau relief valve itu untuk mengontrol tekanan oli jika tekanan melebihi batas atau terjadi pada RPM yang tinggi. Katup ini membuka dan mengembalikan kelebihan oli ke bak oli. Lalu ada oil galleries, yaitu saluran dan lubang yang terdapat di dalam blok mesin. Ini crankshaft, camshaft, ini itu untuk jalur aliran oli bertekanan. Lalu ada indikator tekanan oli atau oil pressure switch. Ini sensor yang mendeteksi tekanan oli. Jika tekanan terlalu rendah, dia akan menyalakan lampu peringatan di dashboard. Selanjutnya itu ada jenis-jenis sistem pelumasan. Yang pertama, itu ada sistem karter basah atau wet sump. Itu dia olinya ditampung di bak oli atau karter di bawah mesin, lalu satu pompa mengisap dan menyalurkan oli dari bak tersebut ke seluruh mesin. Ini biasanya sistem paling umum yang digunakan di mobil harian. Lalu yang kedua itu ada sistem karter kering atau dry sump. Ini itu olinya itu ditampung di tangki yang terpisah, bukan di bawah mesin seperti sistem kartu basah tadi, dan dia membutuhkan minimal dua pompa, satu untuk menyuplai ke mesin dan satunya lagi itu untuk mengembalikan ke tangki. Biasanya ini dia dipakai untuk mobil balap atau supercar agar pelumasan aman saat bermanuver ekstrim. Lalu yang ketiga itu ada sistem percik atau splash lubrication. Dia tidak memakai pompa seperti sistem cutter kering tadi. Komponen mesin yang berputar itu dia seperti poros engkol. Dia mencipratkan oli dari bak ke bagian-bagian yang perlu dilumasi. Biasanya ini dipakai di mesin-mesin yang kecil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi keempat, yaitu sistem pelumasan dan juga sistem pendinginan. Sistem pelumasan itu adalah sebuah rangkaian tertutup yang dirancang untuk mendistribusikan minyak pelumas atau oli ke semua komponen mesin yang bergerak dengan tujuan utama untuk mengurangi gesekan dan juga kehausan. Secara etimologis, kata pelumas itu merujuk pada zat yang mengurangi daya hambat atau lubrikan. Keberadaan sistem ini sangat krusial karena dia tanpa oli. Jadi gesekan antar logam akan menghasilkan panas yang ekstrim, yang dalam hitungan detik itu dapat menyebabkan komponen vital seperti piston dan poros engkol mengalami seizing atau kemacetan permanen. Inti kerjanya itu adalah membentuk lapisan film tipis atau oli film yang memisahkan permukaan logam. Di sini terdapat fungsi utama sistem pelumasan. Itu yang pertama ada mengurangi gesekan dan juga keausan fungsi fundamental untuk memperpanjang usia komponen dengan menghindari gesekan langsung dan mencegah seizing tadi. Lalu yang kedua itu ada baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi keempat, yaitu sistem pelumasan dan juga sistem pendinginan. Sistem pelumasan itu adalah sebuah rangkaian tertutup yang dirancang untuk mendistribusikan minyak pelumas atau oli ke semua komponen mesin yang bergerak dengan tujuan utama untuk mengurangi gesekan dan juga kehausan. Secara etimologis, kata pelumas itu merujuk pada zat yang mengurangi daya hambat atau lubrikan. Keberadaan sistem ini sangat krusial karena dia tanpa oli. Jadi gesekan antar logam akan menghasilkan panas yang ekstrim, yang dalam hitungan detik itu dapat menyebabkan komponen vital seperti piston dan poros engkol mengalami seizing atau kemacetan permanen.
Inti kerjanya itu adalah membentuk lapisan film tipis atau olivin yang memisahkan permukaan logam. Di sini terdapat fungsi utama sistem pelumasan. Itu yang pertama ada mengurangi gesekan dan juga keausan fungsi fundamental untuk memperpanjang usia komponen dengan menghindari gesekan langsung dan mencegah seizing tadi. Lalu yang kedua itu ada pendinginan oli menyerap panas yang dihasilkan oleh gesekan dan panas pembakaran atau thermal load, lalu memindahkan ke bak oli untuk didinginkan. Yang ketiga itu ada pembersihan atau cleaning. Ini oli mengandung aditif deterjen untuk membersihkan dan dispersan untuk mengikat serta melarutkan kontaminan, pembakaran atau karbon dan serpihan logam halus. Yang keempat itu ada perapat atau sealing. Itu oli menutup celah mikro antara ring piston dan dinding silinder yang memastikan tekanan kompresi optimal dan mencegah kebocoran gas bakar atau blow by gas. Lalu yang terakhir itu ada anti karat dan korosi melapisi permukaan logam, yaitu untuk mencegah dengan oksigen, air, dan zat asam hasil pembakaran. Di sini terdapat komponen sistem pelumasan. Itu ada bak oli, pompa oli. Pendinginan adalah rangkaian komponen yang bekerja sama untuk mengatur dan menjaga temperatur mesin agar tetap berada pada kondisi kerja yang ideal dan juga stabil. Prinsip utamanya itu adalah melepaskan panas berlebihan yang dihasilkan oleh proses pembakaran di dalam mesin ke udara luar. Kenapa sistem pendinginan ini sangat penting? Yaitu karena dia untuk mencegah overheating, menjaga suhu kerja yang ideal, lalu dia mempercepat pencapaian suhu operasi. Itu karena panas yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan kerusakan yang serius pada komponen mesin, seperti kepala silinder, katup, dan juga piston karena pemuaian yang berlebihan. Mesin pembakaran dalam mesin pembakaran juga seperti pada mobil atau motor itu didesain untuk beroperasi paling efisien pada suhu kerja tertentu, misal seperti 80 derajat Celcius sampai dengan 99 derajat Celcius. Jadi sistem ini membantu menjaga suhu kerja agar tetap ideal. Lalu mempercepat pencapaian suhu operasi karena saat mesin dingin itu sistem pendinginan juga membantu mesin untuk lebih cepat dalam mencapai suhu kerjanya yang ideal. Karena yang penting itu untuk kinerja maksimal dan mengurangi keausan dari mesin tersebut. Lalu di sini ada jenis sistem pendinginan. Itu yang pertama ada pendingin cairan atau liquid cooled. Dia menggunakan cairan coolant yang bersirkulasi untuk menyerap panas dari mesin dan membuangnya melalui radiator. Keunggulannya yaitu dia kontrol suhunya lebih stabil dan cocok untuk mesin berbeban berat dan performa tinggi. Dia itu biasanya paling umum digunakan untuk mobil yang modern. Lalu yang kedua itu ada pendingin udara atau air cooled. Itu panasnya dibuang langsung ke udara sekitar melalui sirip-sirip pendingin atau fins yang ada pada blok dan kepala silinder. Untuk keunggulannya sendiri, dia mempunyai konstruksi yang sederhana, ringan, dan tidak memerlukan pompa air atau radiator. Contohnya itu dia biasa digunakan di motor kecil, mesin-mesin tua, atau beberapa mesin industri. Lalu ada komponen sistem pendinginan. Di sini ada yang namanya itu mantel air atau water jacket. Ini itu adalah saluran di mesin tempat coolant tadi menyerap panas langsung dari ruang bakar. Lalu ada pompa air atau water pump, dia untuk mendorong dan mensirkulasikan coolant ke seluruh sistem. Lalu ada termostat, itu katup pengontrol suhu. Dia akan memblokir aliran ke radiator saat dingin dan membukanya lagi saat mesin sudah panas. Lalu ada radiator atau penukar panas. Ini tempat coolant panas didinginkan oleh udara luar. Lalu ada tutup radiator untuk mengatur tekanan sistem untuk menaikkan titik didih coolant. Kipas pendingin atau coolant fan untuk menarik udara melalui radiator saat mobil diam atau berjalan lambat. Dan yang terakhir itu ada cairan pendingin atau coolant.
Itu untuk media penyerap panas yang mengandung zat anti karat dan juga menaikkan titik didih. Pendinginan itu yang sistem pendinginan ini dibagi menjadi dua mode utama yang diatur oleh si termostat tadi. Yang pertama itu ada mode pemanasan atau termostat tertutup. Jadi ketika mesin baru dinyalakan, suhunya masih rendah, jadi si termostatnya itu berada di dalam posisi yang tertutup. Dan pompa air akan mulai bekerja, tapi coolant-nya itu atau cairan pendinginnya itu cuma disirkulasikan di dalam mantel air mesin atau sirkulasi pendek tadi. Jadi si coolant tidak akan mengalir ke radiator. Jadi dia ini bertujuan agar suhu mesinnya itu cepat naik mencapai suhu kerja idealnya, yaitu 85 sampai 95 derajat Celcius. Yang penting untuk efisiensi dan mengurangi emisi. Selanjutnya itu terdapat mode pendinginan atau termostat terbuka. Ini dia setelah suhu coolant mencapai titik kerja ideal, si termostatnya tadi akan terbuka. Jadi, pompa airnya tadi mulai mendorong coolant panas dari mesin menuju ke bagian atas radiator. Coolant itu akan mengalir ke bawah di dalam inti radiator, panasnya dilepaskan ke udara luar. Jika mobil berjalan cepat, udara yang masuk itu membantu pendinginan. Tapi jika mobil diam atau berjalan lambat, kipas pendingin akan menyala otomatis untuk menarik udara melalui radiator. Lalu coolant yang sudah dingin tadi di bagian bawah radiator akan diisap kembali oleh si pompa air untuk masuk ke mesin dan memulai siklus penyerapan panas lagi. Tutup radiator menjaga tekanan sistem tetap tinggi agar coolant tidak mudah mendidih. Di sini terdapat contoh soal sistem pelumasan. Sebuah pompa oli mengalirkan oli dengan laju 10 liter per menit. Masa jenis olinya itu ada 0,9 kilogram per liter dan kalor jenisnya itu ada 2000 joule per kilogram derajat Celcius. Suhu oli naiknya itu dari 70 derajat Celcius sampai dengan menjadi 85 derajat Celcius setelah melewati bagian mesin. Hitunglah laju perpindahan panas kidot yang diserap oleh oli. Jadi di sini kan eh, lajunya udah diketahui, masa jenisnya juga diketahui, kalau jenisnya udah diketahui, suhu olinya juga udah dari naik ke berapa jadi berapa. Yang ditanya kidot, kita langsung pakai rumus M dot aja itu untuk menghitung laju aliran panas. Jadi, rho dikali laju aliran volume. Jadi kita tinggal masukkan saja, tadi massa jenis olinya kan 0,9. Nih 0,9 dikali 10 atau laju aliran volume yang ini. Dan kita dapat hasilnya yaitu 0,15 kilogram per second. Lalu hitung laju perpindahan panasnya. Kita tinggal masukkan saja Q dot dikali M dot dikali CP dikali delta T. Kita tinggal masukkan angkanya. Tadi kita dapat 0,15, lalu CP-nya tadi di sini 2000. Delta ini suhu awal dikurang suhu akhir itu 85 dikurang 70. Oh, sorry, maksudnya suhu akhir dikurang suhu awal atau setelah dan sebelum. Lalu tinggal kita masukkan saja angkanya 0,15 dikali 2000 dikali 15 hasilnya adalah 4500 Joule per second. Kita ubah ke kilowatt itu hasilnya 4,5 kilowatt. Lalu di sini ada contoh soal untuk sistem pendinginan. Di sini itu air pendingin mengalir dalam sistem radiator dengan laju 0,05 kilogram per second. Kalau jenis airnya itu CP itu 4180 joule per kilogram derajat Celcius dan CP-nya itu oh iya ini CP-nya sama. Sorry, saya typo. Lalu di sini suhu air masuk radiator adalah 95 derajat Celcius dan suhu air yang keluar radiator itu ada 80 derajat Celcius. Sama ini kita menghitung kidot lagi. Kita tinggal masukkan saja angkanya itu ada 0,05 si lajunya. CP-nya ada 4180 dikurang si air yang masuk dan air yang keluar. T out dan T in.
Tinggal kita masukkan saja angkanya dan kita hitung itu kita dapat 3.135 Joule per second. Kita ubah ke kW atau kilowatt itu jadi 3.000 ki- jadi 3.135 kilowatt. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya untuk materi keempat ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi keempat, yaitu sistem pelumasan dan juga sistem pendinginan. Sistem pelumasan itu adalah sebuah rangkaian tertutup yang dirancang untuk mendistribusikan minyak pelumas atau oli ke semua komponen mesin yang bergerak dengan tujuan utama untuk mengurangi gesekan dan juga kehausan. Secara etimologis, kata pelumas itu merujuk pada zat yang mengurangi daya hambat atau lubrikan. Keberadaan sistem ini sangat krusial karena dia tanpa oli. Jadi gesekan antar logam akan menghasilkan panas yang ekstrim. Baik, jadi selanjutnya di sini ada komponen sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan itu secara umum terdiri dari tiga kelompok komponen. Itu ada penyuplai arus atau sumber, pengontrol atau input, output, dan yang terakhir itu ada rangkaian atau si kabel. Untuk yang pertama, itu ada sumber arus atau source. Di sini terdapat baterai atau aki. Dia untuk menyimpan energi listrik DC dan mensuplai daya saat starting atau mesinnya mati. Lalu ada alternator atau dinamo isi. Ini menghasilkan energi listrik saat mesin hidup untuk mengisi baterai dan juga menyuplai sistem. Ada juga kiprok atau regulator. Dia untuk mengubah arus AC dari alternator menjadi DC dan menstabilkan sebuah tegangan. Dan yang kedua itu ada pengaman dan kontrol atau protection dan juga kontrol. Di sini itu ada sekring, relay, kunci kontak, saklar, dan juga kabel bodi. Untuk sekring itu adalah sebuah alat pengaman yang memutus rangkaian jika terjadi arus berlebih atau overload. Atau hubungan singkat atau biasa kita sebut itu sebagai korslet. Lalu ada relay, ini saklar elektrik yang digunakan untuk mengendalikan arus besar dengan arus kontrol yang kecil. Lalu ada kunci kontak atau ignition switch, saklar utama yang menghubungkan dan memutus seluruh sistem kelistrikan dari sumber atau si baterai. Lalu ada saklar atau switch, ini komponen input manual, misalnya saklar lampu, klakson untuk menyambung atau memutus arus ke perangkat. Lalu ada kabel bodi atau wiring harness, yaitu jaringan kabel untuk mengalirkan arus listrik ke seluruh komponen. Dan yang ketiga itu ada sistem kelistrikan mesin atau engine electrical. Di sini terdapat motor starter, busi, dan koil pengapian, ECU atau engine control unit, dan yang terakhir itu ada sensor. Motor starter itu dia mengubah energi listrik menjadi energi gerak untuk memutar poros engkol dan menghidupkan mesin. Busi dan koil pengapian itu sebuah komponen dalam sistem pengapian yang berfungsi menghasilkan percikan api tegangan tinggi untuk pembakaran. Namun, ini hanya khusus untuk mesin bensin. Special for mesin bensin. Lalu ada ECU, Engine Control Unit. Ini sebuah komputer yang mengontrol dan mengatur semua sistem kelistrikan dan kinerja mesin modern. Dan yang terakhir itu ada sensor. Ini memberikan sebuah input berupa data, misalnya suhu, tekanan, posisi ke ECU atau Engine Control Unit tadi. Lalu yang keempat, itu ada sistem kelistrikan bodi atau penerangan atau body dan lighting. Ini tuh ada lampu, klakson, motor wiper, sama motor wiper or motor wiper, sama yang terakhir itu ada motor power window. Untuk lampu sendiri itu dia terdapat karena dia mengubah listrik menjadi cahaya, seperti lampu kepala, lampu rem, lampu sen, dan sebagainya. Lalu itu ada klakson, dia mengubah listrik menjadi suara peringatan. Lalu ada motor wiper, itu untuk mengubah listrik menjadi gerak putar untuk menggerakkan si wiper.
Lalu ada motor power window itu untuk em, mengubah listrik untuk mengubah listrik menjadi gerak untuk menaikkan atau menurunkan kaca jendela. Di sini kan ada motor wiper ya. Motor wiper ini tadi kan untuk mengubah listrik menjadi gerak putar untuk menggerakkan si wipernya tadi. Jadi wiper ini tuh maksudnya adalah alat perkendaraan yang biasa itu di kaca depan mobil. Dia tuh biasanya berfungsi untuk membersihkan air, hujan, debu, dan juga kotoran-kotoran di kaca depan supaya pengemudi, pengemudi bisa lebih leluasa melihat jalannya dengan jelas gitu. Lalu di sini terdapat fungsi sistem kelistrikan. Itu yang pertama, untuk menghidupkan mesin atau sistem starter. Dia menyediakan arus listrik tegangan tinggi dari baterai ke motor starter untuk memutar poros engkol memulai langkah awal pembakaran. Untuk memulai langkah awal pembakaran. Lalu ada pengapian atau sistem pengapian. Dia akan menyediakan loncatan bunga api listrik dengan tegangan sangat tinggi pada busi untuk membakar campuran udara dan juga bahan bakar di ruang silinder. Dan lagi-lagi ini hanya khusus untuk mesin bensin. Lalu ada pengisian daya atau sistem pengisian. Ini akan menghasilkan listrik saat mesin berjalan melalui alternator untuk mengisi ulang baterai dan menyuplai semua kebutuhan listrik kendaraan. Lalu ada manajemen mesin, ECU atau EFI. Atau EFI itu untuk menyediakan daya listrik untuk ECU, si engine control unit tadi, dan berbagai sensor serta aktuator yang mengatur suplai bahan bakar, udara, dan waktu pengapian secara elektronik. Lalu di sini terdapat sistem kelistrikan mesin. Yang pertama itu ada sistem starter, sistem pengapian, sistem pengisian, sistem FV atau common rail, dan juga di sini klasifikasi sistem kelistrikan ternyata dibagi menjadi dua, itu ada sistem kelistrikan mesin dan juga sistem kelistrikan bodi atau penerangan. Untuk yang pertama, sistem kelistrikan mesin. Di sini itu terdapat sistem starter. Ini adalah sebuah rangkaian yang memutar poros engkol mesin untuk memulai pembakaran pertama. Sistem pengapian, rangkaian yang menghasilkan percikan api tegangan tinggi pada busi untuk membakar campuran udara bahan bakar. Dan ini khusus untuk mesin bensin. Sistem pengisian itu rangkaian yang menghasilkan energi listrik untuk mengisi ulang baterai dan menyuplai kebutuhan listrik saat masih hidup. Dan yang terakhir itu ada sistem common rail, itu sistem kontrol elektronik untuk injeksi bahan bakar dan manajemen mesin. Lalu yang kedua itu ada sistem kelistrikan bodi atau penerangan. Yang pertama itu ada sistem penerangan luar, lampu kepala yang jauh ataupun yang dekat, lampu senja, lampu rem, lampu mundur, lampu sen, sama lampu hazard. Sistem penerangan interior seperti lampu kabin, lampu instrumen, atau panel dashboard. Lalu yang terakhir itu ada sistem aksesoris seperti klakson, wiper, atau washer tadi untuk membersihkan kaca. Lalu ada power window, sistem audio, dan juga sistem AC. Untuk cara kerja dari sistem kelistrikan sendiri, yaitu secara siklus, dia melibatkan tiga fase utama, itu ada penyediaan arus, penghidupan mesin, dan operasi berkelanjutan. Untuk yang pertama, fase penyediaan sumber atau penyediaan arus. Dia ini bekerja saat mesin mati. Jadi baterai itu adalah sumber tunggal, baterai aki tadi. Selain itu dia juga energi utama yang akan menyimpan arus searah DC yang siap digunakan. Arus siaga, baterai akan menyuplai arus untuk komponen siaga seperti jam, alarm, atau lampu kabin. Dan yang fase kedua atau fase penghidupan mesin atau starting. Fase ini akan menggunakan energi yang paling besar dan singkat dari baterai. Kenapa? Karena pertama itu ada pengaktifan starter.
Jadi saat kunci kontak diputar di posisi start, arus listrik besar dari baterai akan mengalir ke motor starter. Yang kedua itu ada konversi energi. Jadi motor starter mengubah energi listrik menjadi energi gerak mekanis untuk memutar poros engkol mesin. Yang ketiga itu ada pengapian atau mesin bensin bersamaan dengan cranking. Sistem pengapian akan menaikkan tegangan baterai hingga puluhan ribu volt untuk menciptakan loncatan api pada busi yang akan memicu sebuah pembakaran. Lalu ada mesin hidup. Jadi setelah mesin mulai berputar dan terjadi sebuah pembakaran, kunci kontak akan kembali ke posisi on. Lalu yang ketiga itu ada fase operasi berkelanjutan atau saat mesin hidup. Setelah mesin menyala, sumber daya berpindah dari baterai ke alternator. Yang pertama itu alternatornya akan bekerja. Putaran mesin akan memutar alternator yang berfungsi untuk mengubah energi mekanis menjadi energi listrik atau arus AC. Yang kedua, itu ada penstabilan arus, kiprok atau regulator, yang akan mengubah arus AC menjadi arus DC dan menstabilkan tegangannya, kira-kira sekitar 13,5 volt hingga 14,5 volt. Yang ketiga itu fungsi distribusi utama atau arus DC yang stabil ini akan digunakan untuk menyuplai sistem, memberi daya ke seluruh sistem dan komponen seperti lampu, wiper, audio, ECU, dan ada juga mengisi ulang baterai ini untuk mengembalikan energi yang digunakan baterai saat proses starting. Jalur aman, distribusi arus listrik diatur melalui jaringan kabel yang dilindungi oleh sekring untuk mencegah arus berlebih dan dikontrol oleh si relay dan juga saklar. Di sini terdapat contoh soal eh, sebuah lampu kepala atau headlight pada mobil memiliki spesifikasi daya sebesar 60 watt dan beroperasi pada tegangan normal mobil 12 volt. Tentukan berapa besar arus listrik atau yang mengalir melalui lampu tersebut saat menyala dalam satuan ampere. Oke. Kita di sini akan menggunakan rumus daya listrik, yaitu P sama dengan F kali V kali I. Maka karena kita di sini mencari um, asi arus listrik, jadi kita pindah ruaskan I sama dengan P dibagi V. Kita tinggal masukkan, tadi sudah diketahui, untuk dayanya itu tadi 60 watt dan si tegangannya tadi itu ada 16 volt. Jadi kita tinggal masukkan saja 60 watt dibagi 12 volt dan hasilnya itu adalah 5 ampere. Jadi arus listrik yang mengalir melalui lampu itu adalah 5 ampere. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya dan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi keempat, yaitu sistem pelumasan dan juga sistem pendinginan. Sistem pelumasan itu adalah sebuah rangkaian tertutup yang dirancang untuk mendistribusikan minyak pelumas atau oli ke semua komponen mesin yang bergerak dengan tujuan utama untuk mengurangi gesekan dan juga kehausan. Secara etimologis, kata pelumas itu merujuk pada zat yang mengurangi daya hambat atau lubrikan. Keberadaan sistem ini sangat krusial karena dia tanpa oli. Jadi gesekan antar logam akan menghasilkan panas yang ekstrim, yang dalam hitungan detik itu dapat menyebabkan komponen vital seperti piston dan poros engkol mengalami seizing atau kemacetan permanen. Inti kerjanya itu adalah membentuk lapisan film tipis atau oli film yang memisahkan permukaan logam. Di sini terdapat fungsi utama sistem pelumasan. Itu yang pertama ada mengurangi gesekan dan juga keausan fungsi fundamental untuk memperpanjang usia komponen dengan menghindari gesekan langsung dan mencegah seizing tadi. Lalu yang kedua itu ada pendinginan oli menyerap panas yang dihasilkan oleh gesekan dan panas pembakaran atau thermal load.
lalu memindahkan ke bak oli untuk didinginkan. Yang ketiga itu ada pembersihan atau cleaning. Ini oli mengandung aditif deterjen untuk membersihkan dan dispersan untuk mengikat serta melarutkan kontaminan, pembakaran atau karbon dan serpihan logam halus. Yang keempat itu ada perapat atau sealing. Itu oli menutup celah mikro antara ring piston dan dinding silinder yang memastikan tekanan kompresi optimal dan mencegah kebocoran gas bakar atau blow by gas. Lalu yang terakhir itu ada anti karat dan korosi melapisi permukaan logam. Itu untuk mencegah dengan oksigen, air, dan zat asam hasil pembakaran. Di sini terdapat komponen sistem pelumasan. Itu ada bak oli, pompa oli, oil strainer, filter oli, katup pengatur tekanan, oil galleries, indikator tekanan oli. Untuk bak oli sendiri itu adalah suatu tempat atau penampung cadangan oli mesin dan memungkinkan oli untuk mendingin sebelum disirkulasikan ulang. Pompa oli atau oil pump itu dia untuk mengisap oli dari bak oli tadi dan mendistribusikan dengan tekanan tinggi yang diperlukan. Kinerjanya itu sinkron dengan putaran mesin. Oli strainer adalah saringan kawat kasar yang dipasang pada lubang isap pompa untuk menyaring partikel yang sangat besar di awal sirkulasi. Ada juga filter oli atau oil filter, itu untuk menyaring kontaminan halus dari oli sebelum dialirkan ke komponen vital mesin. Namun ini harus diganti secara berkala. Lalu ada katup pengatur tekanan atau relief valve itu untuk mengontrol tekanan oli jika tekanan melebihi batas atau terjadi pada RPM yang tinggi. Katup ini membuka dan mengembalikan kelebihan oli ke bak oli. Lalu ada oil galleries, yaitu saluran dan lubang yang terdapat di dalam blok mesin. Ini crankshaft, camshaft. Ini itu untuk jalur aliran oli bertekanan. Lalu ada indikator tekanan oli atau oil pressure switch. Ini sensor yang mendeteksi tekanan oli. Jika tekanan terlalu rendah, dia akan menyalakan lampu peringatan di dashboard. Selanjutnya itu ada jenis-jenis sistem pelumasan. Yang pertama, itu ada sistem karter basah atau wet sump. Itu dia olinya ditampung di bak oli atau karter di bawah mesin, lalu satu pompa mengisap dan menyalurkan oli dari bak tersebut ke seluruh mesin. Ini biasanya sistem paling umum yang digunakan di mobil harian. Lalu yang kedua itu ada sistem karter kering atau dry sump. Ini itu olinya itu ditampung di tangki yang terpisah, bukan di bawah mesin seperti sistem kartu basah tadi, dan dia membutuhkan minimal dua pompa, satu untuk menyuplai ke mesin dan satunya lagi itu untuk mengembalikan ke tangki. Biasanya ini dia dipakai untuk mobil balap atau supercar agar pelumasan aman saat bermanuver ekstrim. Lalu yang ketiga itu ada sistem percik atau splash lubrication. Dia tidak memakai pompa seperti sistem cutter kering tadi. Komponen mesin yang berputar itu dia seperti poros engkol. Dia mencipratkan oli dari bak ke bagian-bagian yang perlu dilumasi. Biasanya itu ini dipakai di mesin-mesin yang kecil, sederhana, misalnya seperti mesin pemotong rumput. Lalu ada jenis oli atau jenis oli pelumasan. Ini yang pertama itu ada mineral oil. Sebentar, ada yang nelpon.
Lalu di sini terdapat jenis oli pelumasan. Itu jenisnya ada tiga. Yang pertama itu ada mineral oil atau oli mineral. Ini dia dibuat dari minyak bumi ya atau disuling sederhana dan kualitasnya itu standar. Jadi dia terbuat dari minyak bumi. Biasanya dia disuling secara sederhana dan kualitasnya juga standar. Jadi harganya jauh lebih murah. Biasanya itu ini digunakan untuk kendaraan dengan kebutuhan pelumasan yang biasa. Dan yang kedua itu ada semi sintetik, synthetic oil atau oli semi sintetis. Itu campuran antara oil dan oli sintesis. Dia memberikan keseimbangan antara harga dan kualitas. Jadi harga dan kualitasnya itu seimbang gitu. Lalu ini cocok untuk kendaraan harian karena dia bisa melindungi mesin dengan baik tanpa terlalu mahal. Lalu yang terakhir itu ada full synthetic oil atau oli sintetis penuh atau full synthetic oil tadi. Dia ini dibuat melalui proses kimia. eh, Lalu di sini terdapat jenis oli pelumasan. Itu jenis oli pelumasan terdapat tiga. Itu ada oli mineral, oli semi sintetis, lalu ada full synthesis oil. Yang pertama, oil mineral. Itu dia terbuat dari minyak bumi biasa yang disuling secara sederhana. Jadi otomatis dia mempunyai kualitas yang standar dan juga harganya yang jauh relatif lebih murah. Jadi ini biasanya digunakan untuk kendaraan yang kebutuhan pelumasannya itu biasa. Lalu yang kedua itu ada semi synthetic oil atau oli semi sintetis. Itu biasanya campuran antara oli mineral dan oli sintetis. Dia biasanya memberikan keseimbangan antara kualitas dan juga harga. Jadi dia cocok untuk kendaraan harian karena dia biasanya melindungi mesin dengan baik tanpa terlalu mahal. Dan yang terakhir itu ada full synthetic oil atau oli sintetis penuh. Dia dibuat melalui proses kimia khusus sehingga molekulnya lebih stabil. Dia memberikan perlindungan maksimal dan performa terbaik untuk mesin dibandingkan oli semi sintetis dan oli mineral tadi. Dan juga dia biasanya digunakan untuk kendaraan modern atau kendaraan yang performanya lebih tinggi. Termasuk jenis, jadi dia ini termasuk jenis oli premium atau oli yang berkualitas tinggi. Lalu selanjutnya itu ada cara kerja sistem pelumasan atau lalu di sini terdapat cara kerja sistem pelumasan tipe karter basah. Yang pertama itu dia ada pengambilan oli. Jadi saat mesin hidup, pompa oli akan menyedot oli dari bak oli atau si karter. Dan oli akan melewati saringan kasar agar kotoran besar tidak ikut masuk. Yang kedua itu ada penyaringan. Di sini oli yang sudah disedot tadi akan didorong ke filter oli dan oli akan disaring lagi supaya dia lebih bersih dari kotoran dan serpihan logam. Karena di yang pertama tadi kan itu dia hanya untuk kotoran yang besar. Yang ketiga itu ada distribusi, itu di oli oli bersih tadi kemudian akan kita alirkan melalui saluran oli atau oli galeries ke bagian-bagian mesin penting seperti poros engkol, poros knob, terus mekanisme katup. Dan di sini juga oli akan berfungsi sebagai pelumas
dan bantalan agar gesekan halus dan tidak cepat panas. Lalu yang keempat itu ada pelumasan dan pendinginan. Di sini oli akan menyelimuti bagian yang bergerak, mengurangi gesekan dan menyerap panas. Ini akan membuat suhu mesin tetap stabil dan komponen juga akan lebih awet. Lalu yang terakhir itu ada pengembalian oli. Setelah oli selesai melumasi, oli tersebut akan jatuh kembali ke bak karena gaya gravitasi. Lalu siap untuk disedot lagi oleh pompa dan mengulangi siklusnya. Untuk di sini itu ada terdapat dia gambar lubrication system. Ini ada oli pen, ini ada oli pen, tempat menyimpan oli di bagian bawah mesin, lalu ada oli pump. Ini oli pump ini pompa oli untuk menyedot dan oli menekan oli agar mengalir ke seluruh mesin, lalu ada oil filter untuk membersihkan oli dari kotoran sebelum dialirkan, ada oli galeries, ada rocker arm, itu untuk komponen yang bergerak dan membutuhkan pelumasan, lalu ada bak oli, pompa, filter, bagian-bagian mesin lain yang akan kembali ke bak oli. Selanjutnya itu ada sistem pendinginan. Sistem pendinginan. Lalu di sini terdapat sistem pendinginan. Sistem pendinginan adalah rangkaian komponen yang bekerja sama untuk mengatur dan menjaga temperatur mesin agar tetap berada pada kondisi kerja yang ideal dan juga stabil. Prinsip utamanya itu adalah melepaskan panas berlebihan yang dihasilkan oleh proses pembakaran di dalam mesin ke udara luar. Kenapa sistem pendinginan ini sangat penting? Yaitu karena dia untuk mencegah overheating, menjaga jadi 3,5 dikali 4,0 itu hasilnya 14. Jadi si putaran rodanya itu didapat 2100 dan untuk GR totalnya itu kita dapat 14,6. Selanjutnya itu contoh soal untuk transmisi otomatis. Sebuah mesin berputar pada 4800 rpm. Transmisi otomatis menggunakan rasio gigi total GR total atau GR totalnya itu 2,5:1. Dia sudah termasuk rasio drive, rasio final drive. Jadi di sini kita akan menghitung putaran poros output atau roda atau N roda dalam RPM. Jadi kita menggunakan rumus N roda sama dengan N mesin per GR total. Torsi mesinnya udah diketahui, rasio transmisi juga udah diketahui, kita tinggal masukkan aja semua angkanya ke dalam rumus. Jadi 4800 RPM dibagi 2,5 dan didapat hasilnya itu 1920 RPM. Jadi N rodanya itu adalah 1920 RPM. Sorry. Mungkin cukup sekian presentasi saya untuk materi terakhir ini. Terima kasih banyak. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.